Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Teman-teman sekalian, sahabat channel kami yang mudah-mudahan selalu diberikan nikmat sehat dan sempat serta semangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dipertemukan kembali dalam rangkaian pembelajaran ilmu nahwu. Hari ini adalah hari ke-18 di bulan Ramadan. Mohon maaf jika jeda antar videonya terlalu jauh atau telah lama saya tidak mengupload karena kesibukan dan lain hal. Alhamdulillah kita lanjutkan hari ini pembelajaran kita tentang al-fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhiru wa ahwalu i'rabihi. Fi'il mudhari yang cacat huruf terakhirnya dan kondisi-kondisi perubahan harokatnya. Sebelumnya kita ingatkan fi'il mudhari itu atau present continuous tense itu dalam bahasa Arab terkait dengan harokatnya dia adalah marfu aslinya, berharokat dhammah. Namun dia juga mu'rab, sebuah kata yang dapat berubah-ubah bergantung apa yang mendahuluinya. Misalkan saja jika didahului oleh adawatun nawasib, kata-kata yang membuat dia mansub, maka dia huruf terakhirnya akan menjadi berharokat fathah. Atau didahului oleh adawatul jawazim, kata-kata yang membuat huruf terakhirnya sukun, maka dia menjadi sukun. Itu kalau fi'il mudhari'nya huruf terakhirnya adalah sahih, normal. Tetapi yang akan kita bahas kali ini adalah jika huruf terakhirnya adalah berupa alif atau waw atau ya yang disebut dengan huruful illah, huruf-huruf cacat. Makanya fi'il mudhari' yang berakhirkan salah satu dari tiga huruf tadi maka disebut fi'il mudhari' al-mu'tal, fi'il mudhari' yang cacat. Baik, al-amthilah. Nomor 1, yataghadza al-gulamu. Al-gulam anak muda atau asisten rumah tangga, budak bisa artinya di sini, bisa juga anak muda. Yataghadza artinya bisa makan gitu ya. Kita fokus ke kata kerja mudhari yang ini, yataghadza. Kemudian akhsya al-barda, saya takut dingin. Limadza tansa wa'daka, kenapa kamu melupakan janjimu? Sekali lagi fokus kita fi'il mudhari'nya, yataghadza, akhsya, tansa. Semua fi'il mudhari ini berakhirkan atau huruf terakhirnya adalah alif di sini, bukan ya ya. Ini juga alif, ini juga alif. Kenapa alif? Dan bagaimana membedakannya dengan huruf ya padahal tulisannya sama? Biar gampang, lihat saja ada titik atau tidak. Yang kedua, huruf sebelumnya berharokat apa? Jika berharokat fathah seperti ini, za, sya, dan sa, maka bisa dipastikan ini disebut alif. Alif maksurah, alif yang dipendekin gitu ya, tidak memanjang lurus. Oke, intinya ini adalah fi'il mudhari' mu'tal alif. Fi'il mudhari' yang cacat huruf terakhirnya dengan huruf alif. Lalu di sampingnya kalimat-kalimat yang tiga ini, awaddu an yataghadza al-gulam. Saya kepengen anak-anak muda itu hendaknya makan gitu ya. Kemudian yajibu an akhsyal barda. Rasanya wajib bagi saya untuk takut dingin, rasa dingin karena saya punya asma misalnya. Kemudian lan tansa wa'daka, kamu pasti tidak akan melupakan janjimu kan gitu ya. Baik, kita lihat di sini didahului an, lan, yang mana ini termasuk adawatun nawasib yang membuat fi'il mudhari menjadi mansub. Namun tidak terlihat pada huruf terakhir yaitu huruf alif maksurah. Tadi kita sudah bahas, ini adalah alif. Tidak nampak harokat fathahnya, harokat mansub, padahal fi'il mudhari ini harusnya mansub karena didahului oleh an lan ya, an sama lan yang membuat dia berharokat fathah. Namun tidak nampak di sini harokat fathahnya. Alasannya kenapa?
Karena fi'il mudhari ini mu'tal akhir. Nah, jadi di awal bisa kita simpulkan bahwa fi'il mudhari yang mu'tal akhir, tanda rafa'nya, ini kan rafa' nih, yang bagian pertama ini rafa' dia karena tidak didahului oleh adawatun nawasib atau adawatul jawazim. Maka yang marfu dan yang mansub tanda harokatnya tidak muncul pada fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Saya ulangi, kesimpulan kita di contoh 6 pertama ini bahwa fi'il mudhari yang mu'tal akhir berakhirkan huruf alif, mu'tal alif, itu tanda rafa dan tanda mansubnya atau tanda nasabnya tidak muncul atau disebut dengan muqaddarah, disembunyikan. Bagian kedua, sekarang kita berbicara fi'il mudhari yang mu'tal wawu, yang huruf terakhirnya wawu, huruf cacat juga. Anta tadnu minal kabshi, kamu mendekat ke sebuah domba, seekor, maaf. Tadnu, fokus kita di kata tadnu, fi'il mudhari ini ya. Lihat huruf terakhirnya wawu. Yasfu, nah ini juga fi'il mudhari. Al-jawu, cuaca cerah, dari kata safa yasfu. Lihat huruf terakhirnya juga wawu, ini fi'il mudhari. Ya'du al-hisan, kuda itu melompat. Ya'du, lihat, ini tiga kata ini semuanya fi'il mudhari yang mu'tal wawu, huruf terakhirnya wawu. Kemudian kita lihat fi'il mudhari yang mu'tal wawu ini didahului oleh anlan, ya, adawatun nawasib. Akhafu an tadnuwa minal kabshi. Ini terlupa oleh pengarangnya atau penerbitnya ya, atau cetakannya. Harusnya ada alif di sini. Sebagaimana ini juga ada alif, ini juga ada alif. Saya takut kalau kamu mendekat ke domba itu. Yasurruni an yasfual jawu, membuatku senang kalau udara atau cuacanya cerah. Lan ya'duwal hison, kuda itu nggak bakalan melompat. Lihat ya, fi'il mudhari yang mu'tal wawu kalau marfu atau tanda rafa'nya itu tidak nongol, tidak muncul pada saat dia marfu ya. Tidak tadnuwu gitu ya, tidak yasfuwu, tidak ya'duwu, tidak. Jadi tersembunyi harokat rafa'nya. Jika dia sedang marfu, tidak didahului oleh apa-apa, maksudnya tidak didahului oleh yang merubah harokatnya. Dalam keadaan marfu, maka tanda rafa'nya untuk fi'il mudhari yang mu'tal wawu tidak muncul. Tapi kita lihat di sini saat dia mansub fi'il mudhari yang mu'tal wawu didahului oleh an dan lan yang membuat dia fathah ternyata muncul. Nah, ini yasfuwa, ya dua. Ini juga harusnya ya, ini ada kesalahan dari penerbitnya. Tadnuwa. Maka bisa kita simpulkan pada 6 kalimat yang kedua ini fi'il mudhari yang mu'tal wawu seperti tadnu, yasfu dan ya'du. Satu, jika dia sedang dalam kondisi marfu, tanda rafa'nya tidak muncul, tidak kelihatan atau disebut muqaddarah. Namun jika dia sedang dalam keadaan mansub atau didahului oleh an dan lan, idan, kai ya, ada watun nawasib yang membuat dia mansub, ternyata tandanya muncul. Jadi zahirah, nampak tanda nasabnya. Baik, yang ketiga sekarang fi'il mudhari yang mu'tal ya. Ya, tadi kan ada alif, ada wawu, sekarang ya. Nah, ini bedanya dengan alif ya. Kalau tadi dia mu'tal alif itu harokat sebelum huruf yang berbentuk ya ini adalah fathah nih. Za, sya, sa. Ini semua fathah sebelum huruf terakhir ini, sebelum huruf ilah ini. Nah, kalau yang mu'tal ya, lihat, ini harokat sebelumnya kasroh, kasroh, kasroh. Ashtahi, yajri, ya'wi. Saya pengen makanan itu. Air itu mengalir. Ya'wi dzi'bu, ini melolong. Serigala itu melolong. Ya, 3 kalimat pertama ini di nomor 7, 8, dan 9
adalah fi'il mudhari mu'tal ya. Huruf terakhirnya huruf cacat berupa ya. Sekali lagi untuk membedakannya, harusnya di sini ada titiknya ya, tapi penerbitnya rupanya lupa lagi menuliskan. Tapi juga yang menjadi rumusnya jika huruf sebelumnya berharokat kasroh. Ini patokannya. Kalau tadi kan yang mu'tal alif sebelumnya fathah. Nah, kalau ini huruf sebelum terakhir itu adalah harokatnya kasroh. Nah, fi'il mudhari yang mu'tal ya jika sedang dalam kondisi tidak didahului oleh an, lan, idan, kai, tidak didahului oleh adawatul jawazim yang membuat dia sukun, pokoknya lagi normal, namun dia mu'tal ya, maka tanda rofa'nya juga tidak kelihatan ya. Muqaddaratun 'alal ya. Kalau ini muqaddaratun 'alal wawi. Kalau ini muqaddaratun 'alal alif ya, dua-duanya. Nah, bagaimana kalau fi'il mudhari yang mu'tal ya ini didahului oleh lan, an, dan lan ya? Ada watun nawasib yang membuat dia mansub. Lihat, lan ashtahiya at-ta'ama. Lihat, sini ashtahi, di sini ashtahiya. Berarti bisa kita simpulkan fi'il mudhari yang mu'tal ya, huruf terakhirnya cacat berupa ya, akan nampak tanda mansubnya saat dia didahului oleh adawatun nawasib. Ya, kata-kata yang membuat dia berharokat fathah, maka fathahnya muncul. Uhibbu an yajriya lan ya'wiya. Sini kasih titik ya, ingat ya. Sini ada kekurangan dari penerbitnya. Kemudian kelompok kalimat terakhir di sini ada 3 ya. Sekarang kalau tadi kan yang kita bicarakan fi'il mudhari'nya didahului oleh an, lan, idan, kai, adawatun nawasib. Sekarang didahului oleh adawatul jawazim yang membuat dia sukun, lam ya, kemudian la, larangan. Nah, 2 hal aja yang dicontohkan di sini. Di sini pertama 1 2 3 kelompok pertama ini yang mu'tal alif, yang ini ya. Nah, bagaimana kalau mu'tal alif ini didahului oleh adawatul jawazim yang membuat dia sukun? Lam yatagodda. Lah, alifnya kemana? Yang berbentuk ya tadi. Lam akhsya. Ini makna kalimatnya sama ya dengan yang tadi. Kalau antum lupa tolong diulang saja videonya dari awal. Karena maknanya kalimatnya sama. La tansa, jangan kamu lupa janjimu. Aku tidak takut dingin. Anak muda itu tidak makan ya. Kemudian sekarang didahului oleh la, larangan. La tadenu. Ini sama kalimatnya dari sini ya. Fi'il mudhari'nya sama. Tadenu sini ya. Yang artinya tadi mendekat. La tadnu minal kabshi lam yasful jawu. Udara itu tidak cerah atau cuaca tidak cerah. Jangan kau mendekat dari domba. Kuda itu tidak melompat. Saya tidak bernafsu dengan makanan itu. Atau tidak menginginkan makanan itu. Air tidak mengalir. Serigala itu tidak melolong. Apa yang bisa kita simpulkan dan yang bisa kita lihat dari sini? Atau apa yang bisa kita simpulkan dari yang kita lihat di sini? Ternyata huruf-huruf ilahnya dibuang di sini semua ya. Lihat. Lam yatagodda, alifnya dibuang. Lam akhsya, lihat. La tansa, alifnya dibuang. Begitu juga dengan ini. Yang mu'tal waw. Wawunya dibuang. Aslinya tadenu, yasfu, ada wawunya dibuang. Kemudian ini juga yang aslinya ada ya di sini dibuang semua. Pada fi'il mudhari'nya ya. Kesimpulannya apa? Jadi fi'il mudhari' saat majzum atau didahului oleh adawatun jawazim, maka tanda jazmnya adalah alamatu jazmihi bihadfi, dengan membuang harfil illahnya. Jadi yang antum lihat huruf za, sya, sa ini jangan tertipu. Ini bukan tanda bacanya ya. Ini bukan huruf terakhir karena ini bukan huruf terakhir sehingga fathah ini bukan tanda i'rabnya. Tanda i'rabnya kalau kita i'rab misalkan yatagodza adalah fi'lul mudhari mu'tal akhir al alif, alamatu jazmihi di sini adalah hadfu harfil illah. Tanda i'rabnya bukan harokat di sini, tapi dengan membuang huruf illah. Ini juga sama.
Ya, kemudian sampai sini juga sama. Oke, dengan kesimpulan, dengan kaidah insya Allah tambah paham nih ya. Pembahasannya sangat panjang, nanti videonya kepanjangan. Kita langsung ke al-kaidah saja. Kesimpulannya atau kaidahnya. Al-fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhir, fi'il mudhari' yang cacat huruf terakhirnya, baik mu'tal alif atau mu'tal waw atau mu'tal ya, tanda rofaknya atau marfu'nya itu dengan domah yang disembunyikan pada alif, pada waw, pada ya. Maksudnya begini, fi'il mudhari' yang mu'tal alif, mu'tal waw atau mu'tal ya, seperti ini ya. Kita lihat kembali contohnya biar paham. Dari sini kan ini mu'tal alif, yang 3 pertama ini. Yang kedua ini mu'tal waw. Yang ini mu'tal ya. Ini tanda i'rabnya, tanda rofaknya tidak kelihatan semua nih. Mana? Tidak yajriyu, tidak ya'duwu, tidak juga tansayu, tansa'u, tidak ya. Berarti ketiga jenis fi'il yang mu'tal ini, mu'tal alif, mu'tal waw, mu'tal ya, tanda rafa'nya muqaddarah. Muqaddarah ala apa? Muqaddarah alal alif kalau mu'tal alif, muqaddarah alal waw kalau mu'tal waw, muqaddaratun alal ya, tersembunyi ya. Maksud muqaddarah itu artinya disembunyikan atau ditakdirkan atau gampangnya disembunyikan lah. Kalau mu'tal ya berarti muqaddaratun alal ya. Jadi tanda rafa, tanda marfu dari ketiga jenis fi'il yang mu'tal akhir ini itu semuanya tersembunyi tanda rafa'nya. Ingat, tanda rafa fi'il mudhari yang mu'tal baik alif, waw maupun ya itu tersembunyi semua. Sedangkan fi'il mu'tal ini mansubnya dengan fathah yang tersembunyi hanya pada yang mu'tal alif. Ya, yunsab bi fathatin muqaddarah alal alif, dimansubkan, difathahkan dengan fathah yang tersembunyi di alif, seperti di contoh yang pertama ini. Lihat ya, kita nggak apa-apa, kita balik lagi ke atas. Ini semua tersembunyi, nggak kelihatan, tidak yatagadza'u, tidak akhsya'u, tidak tersembunyi. Nah, sedangkan kita kembali ke kaidah, sedangkan tanda mansub pada mu'tal waw dan ya itu jelas nampak ya. Tanda mansubnya. Kita lihat di sini ya. Nah, ini. An tadnuwa, an yasfuwa. Huruf terakhirnya kan waw nih. Ya, ya 2. Tanda mansubnya nampak pada fi'il mu'tal yang mu'talnya mu'tal waw. Kalau yang mu'tal alif tidak kelihatan nih, didahului an saja dia tidak nampak. Tanda rofaknya juga tidak nampak, sama dengan tanda mansubnya. Sedangkan yang mu'tal waw, tanda rofaknya tidak kelihatan, tapi tanda mansubnya kelihatan atau zahirah. Begitu juga dengan yang mu'tal ya, tanda rofaknya nggak kelihatan, tapi tanda mansubnya nongol, kelihatan. Ya, ashtahiyya, an yajriya. Nah, itu ya maksud dari kalimat di kaidah yang ini. Yunsab bi fathatin muqaddarah alal alif wa dhahiratin alal wawi dan ya. Mansub dengan fathah yang tersembunyi kalau mu'tal alif. Kemudian mansub dengan harokat fathah yang kelihatan, dhahirah, pada mu'tal waw dan mu'tal ya. Nah, sekarang yang majzum, yang sukun, jika didahului oleh adawatul jawazim, yujzam dimajzumkan dengan membuang harful illah. Jadi tandanya bukan sukun, tapi dengan membuang huruful illah. Kita tambahin contoh lain misalkan. Kalau doroba yadribu, ya yadribu, jika didahului oleh lam misalnya di sini, kita ganti dengan lam yadribu. Atau yadribu kemudian didatangi oleh lam, maka menjadi lam yadrib. Nah, tanda jazmnya adalah dengan sukun karena dia fi'il mudhari yang normal, tidak mu'tal. Tapi untuk fi'il mudhari yang mu'tal, tanda jazmnya bukan dengan sukun sebagai tanda asli. Sukun kan tanda asli daripada jazm. Tapi karena dia mu'tal, maka tanda jazmnya, tanda sukunnya bukan dengan harokat sukun, tapi dengan
membuang harful illah. Kita katakan di i'rabnya nanti wa alamatu jazmihi, begitu ya. Hadfu harfil illah. Tanda jazmnya dengan membuang harful illah. Mudah-mudahan nanti kita berkesempatan untuk latihan i'rab biar tambah paham. Dan untuk video kali ini demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap semangat meskipun kita sedang berpuasa. Isi waktu antum dengan mempelajari salah satu cabang dari ilmu-ilmu bahasa Arab atau tata bahasa Arab ini. Dengannya kita akan memahami Al-Quran. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.